wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Reni Susanti, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Asmindri, SHG MPD. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Di dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, tentu ada halangan atau tantangan yang kita hadapi. Kira-kira apa saja tantangan yang kita hadapi di saat kita menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan? 1. Ketidakmerataan akses pendidikan. Prinsip keadilan dan kesetaraan sulit diwujudkan karena masih ada kesenjangan antara kota dan desa, kaya dan miskin, bahkan antara sekolah negeri dan swasta. Dampaknya, banyak anak tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, sehingga perencanaan kurang relevan dengan prinsip pemerataan. Ketidakmerataan akses pendidikan adalah kondisi di mana tidak semua individu atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, baik dari segi ketersediaan fasilitas, kualitas layanan maupun kemampuan ekonomi untuk mengakses pendidikan tersebut. Tantangan yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Prinsip fleksibilitas menuntut pendidikan untuk adaptif dengan era digital, AI, data, e-learning. Namun, tidak semua sekolah dan guru siap mengintegrasikan teknologi. Dampaknya, perencanaan sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan abad 21. Perubahan teknologi yang cepat adalah kondisi di mana perkembangan dan inovasi dalam bidang teknologi berlangsung sangat pesat dan terus-menerus, sehingga cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, dan hidup berubah dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya bisa dilihat dari evaluasi telepon genggam ke smartphone, mesin ketik ke komputer, dan pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring. Tantangan yang ketiga, keterbatasan dana dan infrastruktur. Prinsip efisiensi sulit diterapkan karena alokasi anggaran pendidikan sering tidak cukup atau tidak merata penggunaannya. Dampaknya, perencanaan yang sudah baik tidak dapat dijalankan secara maksimal. Minimnya evaluasi dan refleksi berkelanjutan berarti kurangnya kegiatan menilai, meninjau kembali, dan memperbaiki proses serta hasil pendidikan secara terus-menerus. Dalam dunia pendidikan, evaluasi dan refleksi sangat penting agar setiap program, kebijakan maupun proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tantangan yang keempat, kompleksitas kebutuhan peserta didik. Prinsip ini fleksibilitas dan diferensiasi menghadapi tantangan karena peserta didik memiliki latar belakang, gaya belajar, dan kebutuhan sangat beragam. Dampaknya, kurikulum dan perencanaan pembelajaran sering tidak mampu memenuhi kebutuhan individu. Dalam konteks pendidikan modern, peserta didik tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang homogen. Mereka memiliki kebutuhan yang kompleks dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan lingkungan sosial. Misalnya, ada siswa yang cepat memahami pelajaran secara visual, ada yang lebih mudah belajar melalui praktik langsung, dan ada pula yang memerlukan bimbingan khusus karena hambatan belajar tertentu. Kemudian, tantangan yang kelima, globalisasi dan kompetensi internasional. Prinsip relevansi menuntut pendidikan menyiapkan peserta didik bersaing di tingkat global, namun sistem pendidikan sering terlalu fokus pada ujian daripada kompetensi global. Dampaknya, lulusan kurang memiliki daya saing tingkat internasional. Dalam era globalisasi, arus informasi, barang dan tenaga kerja bergerak sangat cepat antar negara. Perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi membuat segala hal menjadi serba terhubung dan transparan.
Kondisi ini membawa banyak peluang, namun juga tantangan besar bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Tantangan yang keenam, perubahan kebijakan yang tidak konsisten. Prinsip berkelanjutan sulit dicapai karena pergantian kebijakan, misalnya kurikulum sering terjadi pergantian ketika berganti pemerintah. Dampaknya perencanaan jangka panjang sering terhambat dan pendidikan kehilangan strategi. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten adalah kondisi ketika suatu kebijakan, terutama di bidang pendidikan, sering mengalami perubahan, pergantian arah, atau tidak dijalankan secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan awalnya. Akibatnya, kebijakan tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dan justru menimbulkan kebingungan di lapangan. Tantangan yang ketujuh, kurangnya partisipasi atau stakeholder. Prinsip partisipasi sering tidak optimal karena keterlibatan masyarakat, orang tua, dan dunia usaha masih minim. Dampaknya, perencanaan pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Kurangnya partisipasi stakeholder berarti rendahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan seperti pemerintah, guru, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Kemudian tantangan selanjutnya, minimnya evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Prinsip evaluasi sering diabaikan karena perencanaan lebih fokus pada pelaksanaan tanpa monitoring yang memadai. Minimnya evaluasi dan refleksi berkelanjutan berarti kurangnya kegiatan menilai, meninjau kembali, dan memperbaiki proses serta hasil pendidikan secara terus-menerus. Dalam dunia pendidikan, evaluasi dan refleksi sangat penting agar setiap program, kebijakan, maupun proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dari tantangan tersebut, tentu ada solusi yang harus dilakukan. Bagaimana caranya penerapan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan ini tetap terlaksana dengan baik? Apa saja kira-kira solusi dari tantangan tersebut? Yang pertama, membangun perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat. Membangun perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat secara berkala agar rencana pendidikan relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian solusi yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan perencanaan, menyusun kurikulum yang menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas intelektual, tapi juga berkarakter Islami. Selanjutnya, solusi yang ketiga, mengoptimalkan partisipasi stakeholder. Ini melibatkan guru, orang tua, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam penyusunan rencana pendidikan. Ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Partisipasi ini memastikan rencana pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal dan nilai-nilai Islam yang hidup di masyarakat saat ini. Demikianlah hasil penyampaian tugas mata kuliah saya terkait dengan perencanaan pendidikan Islam. Teman-teman materinya dibahas di sini tentang tantangan dan solusi dalam menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.